Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap melarang pendistribusian gas LPG bersubsidi 3 kg melalui pengecer. Dan untuk tetap dapat menyalurkan gas LPG bersubsidi, maka pengecer terkait harus menaikkan status menjadi sub pangkalan LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali menegaskan rencana pelarangan penjualan gas LPG ukuran 3 kg di tingkat pengecer. Bahlil menyatakan hal tersebut seusai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin. Menurut Bahlil, revitalisasi tata niaga gas LPG perlu dilakukan karena ditemukan fakta bahwa harga LPG 3 kg di sejumlah wilayah melambung hingga melebihi batas harga ideal atau mencapai lebih dari Rp25.000 per tabung, melebihi harga maksimal sebesar Rp20.000 per tabung. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Bahlil mengatakan fenomena tersebut menjadikan pemerintah menata ulang mekanisme distribusi gas LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran, yakni dengan melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2025. Namun keputusan tersebut direvisi dan pengecer bisa kembali mendistribusikan gas LPG 3 kg. Namun untuk dapat kembali menjual gas LPG 3 kg, pengecer tersebut haruslah beralih status menjadi sub pangkalan. Bahlil menjelaskan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan dilakukan untuk mempermudah dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg karena pengecer akan mendapat fasilitas yang sama dengan pangkalan. Selain itu, pengawasan pendistribusian akan dilakukan dengan mekanisme berbasis teknologi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, urgensi revitalisasi tata niaga gas LPG 3 kg. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Rio Priambodo. Beliau adalah Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Halo Mas Rio, apa kabar? Halo Mas, baik, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ada Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah Mas Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Nah Pak Yan, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu menurut pandangan Anda terkait dengan mekanisme dari pendistribusian gas LPG bersubsidi 3 kg selama ini seperti apa? Sudah tepat sasaran kah? Atau seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bahlil tadi, begitu masih ada kebocoran-kebocoran juga di lapangan? Oke. Kalau kita menggunakan data nota keuangan ya dari Kementerian Keuangan itu sejak tahun 2015 ini sampai dengan 2025 ini memang pemerintah itu agak relatif sulit khususnya untuk memprediksi berapa kuota ataupun realisasi yang ingin ditetapkan khususnya untuk subsidi LPG ya. Oke. Nah di sini di beberapa setiap tahun itu selalu miss di kisaran sekitar 10 sampai dengan 20%, bahkan ada yang sampai 40%-an ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini sejak 2015 itu memang angkanya sangat fluktuatif. Dan ini relatif yang terbesar itu di tahun 2018 ya, itu kalau tidak salah sekitar 103 triliun. Kemudian tahun 2022 itu sekitar 134,8 triliun. Dan untuk tahun 2025 itu di 87,6 triliun ya untuk yang nota keuangan yang sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari sisi jumlah, kalau dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin itu sekitar 85,6 triliun. Jadi kalau kita lihat di sini ada kenaikan sedikit, tapi kalau kita bandingkan misalkan ketika masa pemulihan sesudah COVID tahun 2022 itu angkanya luar biasa besar ya, itu sekitar 134,8 triliun.
Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi misalkan subsidi ataupun kinerja subsidi, memang di sini kalau kita menggunakan data IMF ya, kan di sana ada fossil fuels subsidi, ini termasuk LPG. Nah, di sini berdasarkan data yang sama, periode yang sama itu 2015 sampai dengan 2025, di sana ada jumlah explicit subsidi dan implicit subsidi. Apa disebut dengan implicit subsidi? Implicit subsidi itu adalah jumlah subsidi yang sepertinya dikeluarkan tambahan pemerintah untuk menunjang misalkan explicit subsidi. Jadi misalkan kalau sekarang itu pemerintah memberikan subsidi, misalkan katakan sampai dengan 17.000 ya dan lain-lain. Nah, untuk sampai 17.000 ini pemerintah misalkan harus mengeluarkan kocek tambahan dari sisi distribusi dan lain-lain. Itu kalau tidak salah ini bisa sampai dengan 3 sampai dengan 4 kali lipatnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa yang memberatkan itu dari sisi implicit subsidi dibandingkan dengan explicit subsidi, sehingga misalkan ada biaya distribusi ya, kemudian juga ada misalkan harga-harga yang lain, misalkan ongkos produksi, kemudian juga ada biaya impor dan lain-lain. Baik, Pak Yayan. Ini yang menyebabkan bahwa negara itu merasa berat ketika misalkan untuk selalu memberikan subsidi ini secara ekonomis ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi kinerja efektivitas dari subsidi ini, sepertinya memang pemerintah masih belum mampu untuk meningkatkan efektivitas. Karena apa? Karena masalah data ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kenapa pemerintah itu setiap tahun itu selalu miss? Karena apa? Karena pertama pemerintah tidak mengetahui ataupun memprediksinya ini memang agak relatif sulit. Karena apa? Karena adanya inefektivitas ya. Kemudian juga kita lihat angkanya itu selalu berubah ya, dan itu selalu terbuka. Nah, kemudian berarti memang yang perlu dicermati. Ini mungkin yang paling menarik kalau ini kita mungkin yang paling gimana Mas? Silakan. Ya, jadi kalau menarik ada beberapa hal terkait dengan implicit subsidi, kemudian efektivitas yang perlu dicermati, dan itu dari pandangan Anda. Lantas kita akan cermati dulu dari YLKI sendiri bagaimana reviewnya begitu. YLKI sendiri Mas Rio melihat bagaimana dengan tata niaga gas LPG, kalau apakah tadi ada implicit subsidi begitu yang menjadi concern dari Pak Yayan, kemudian ada juga efektivitas juga yang menjadi harus digarisbawahi lah paling tidak begitu. Ya, tadi kan udah disebutin juga ya berapa misalnya memang Indonesia sudah banyak yang melakukan subsidi kepada LPG sendiri, dan juga Pak Menteri juga bilang bahwa kurang lebih 80 triliun, dan kalau Pertamina Patraniaga dibilang juga penerima atau yang memanfaatkan itu sekitar 50 juta nik. Jadi sebenarnya itu banyak ya tata kelola itu. Nah, sebenarnya dengan tata kelola itu memang ada beberapa persoalan, dan itu juga yang kita tangkap di YLKI. Beberapa persoalan soal harga yang memang melambung tinggi, dan itu juga disampaikan juga bahwa kurang lebih sampai 30.000, dan juga kualitas juga LPG itu banyak yang dioplos, akhirnya juga membahayakan konsumen juga, meledak, dan juga kuantitas yang berkurang. Yang itu yang kita sering dengar bahwa 3 kg kok selama ini ternyata kok beratnya nggak sampai seperti itu. Nah, hal semacam itu kan harus bagaimana diperbaiki. Nah, kita sepakat untuk tata kelola untuk yang baik, tapi bagaimana tata kelola itu perlu juga transisi. Nah, yang terjadi saat ini adalah transisinya itu tidak berjalan dengan baik. Sosialisasinya juga tidak berjalan dengan baik. Kurang lebih ya ini sangat tergesa-gesa saya pikir. Infrastruktur di bawahnya belum siap, pedagangnya belum siap, pengecernya belum siap untuk naik sesuai dengan aturan yang ada, tapi pemerintah sudah memberlakukan. Akibatnya apa? Memang masyarakat maupun juga pengecer itu keteteran. Gas juga menjadi susah, masyarakat juga mendapatkan juga susah. Artinya banyak beberapa hal yang memang perlu dievaluasi tata kelola ini. Nah, kita sepakat bagaimana sebenarnya untuk tata kelola yang baik. Tapi tata kelola yang baik juga harus disiapkan dulu infrastruktur ya, sehingga semua juga harus siap. Sehingga tidak ada kejadian-kejadian seperti yang kita inginkan saat ini, bahwa masyarakat itu agak sulit mendapatkan, terus juga pengecer juga jangankan
konsumen, tapi pengecer juga agak sulit. Sedangkan kita ya kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Tentu itu yang harus dijaga. Oke, pasokan ada, katanya Menteri atau SDM dan Pertamina ini pasokan ada, tapi subsidinya atau jalur distribusi yang dari terbuka maupun tertutup, ya, sehingga bisa dikontrol. Nah, dari subsidi itu atau jalur distribusi itu, yang mungkin itu juga kita melihat bahwa sampai harga 30.000 ada distribusi yang panjang, sehingga juga konsumen mendapatkan harga yang lebih dari harga eceran tertinggi. Nah, itu yang perlu kita evaluasi bersama. Betul. Nah, seharusnya pemerintah juga harus menggalakkan sebenarnya pengawasan gitu. Nah, sudah ada bagaimana ke depan, bukan kebijakan evaluasi lagi, kalau memang sudah ada kebijakan seperti ini, tinggal implementasi, tinggal pengawasannya. Bagaimana yang oplos itu bisa ditindak, bagaimana yang memainkan harga itu bisa ditindak. Artinya kan kita tidak perlu membakar lumbung gitu untuk mencari satu tikus saja. Gitu. Tinggal bagaimana kita memberikan sanksi yang tegas kepada mereka, dan juga hal ini bisa tidak terulang lagi. Dan kita juga khawatir saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa, yang aksesnya jauh, itu juga sulit mendapatkan gas LPG. Nah, ini yang bagaimana di Jakarta aja itu agak sulit, apalagi saudara-saudara kita yang memang di luar Jakarta. Nah, hal semacam itu harus menjadi perhatian. Terus juga bagaimana UMKM, bagaimana penjual-penjual yang memang itu membutuhkan gas. Nah, apakah mereka juga akan tutup gitu, karena gasnya akan susah gitu mendapatkannya. Nah, harus antri. Nah, hal semacam itu harus dievaluasi. Sehingga proses dari sosialisasi hingga transisi itu berjalan dengan baik, dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang kesulitan mendapatkan gas, antrian dan sebagainya. Semacam ini perlu dievaluasi dan diperbaiki komunikasi publik yang harus baik. Itu dia revitalisasi masalahnya untuk tata niaga gas LPG 3 kg yang bersubsidi khususnya ini juga masih akan terus dilanjutkan. Lantas seperti apa mekanisme yang tepat dan ideal mengingat beberapa komponen yang sudah disampaikan tadi dari YLKI, kemudian Pak Yayan sendiri terkait dengan ada implicit subsidi, kemudian ada efektivitas, kemudian di satu sisi evaluasi dan juga pengawasan yang perlu diperkuat lagi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Rio Priambodo, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian ada Bapak Yayan Satyarti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Nah, Pak Yayan bicara mengenai beberapa poin. Ini menarik kalau kita cermati bahwa revitalisasi ini masih akan terus berlanjut begitu ya, terkait dengan LPG 3 kg begitu tata niaganya. Lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa poin tadi? Ada evaluasi yang harus terus-menerus dilakukan, pengawasan juga yang harus diperketat sehingga penyelewengan di lapangan, kebocoran-kebocoran yang perlu dicermati, harga yang berbeda, kualitas gas yang juga khawatir karena ada pengoplosan di sana dan kuantitasnya yang tidak sesuai. Ini bagaimana nanti kalau kita bicara revitalisasi? Kalau misalkan kita berbicara mengenai, saya kira itu mungkin kita harus melihat juga di sini langsung kepada khususnya visi misi dari Prabowo Gibran ya, yaitu Astacita. Itu indikator yang paling utama dan indikator itu sangat sederhana kalau menurut saya. Walaupun ini implikasinya memang agak berat. Nah, berdasarkan Astacita Prabowo Gibran, di sana disebutkan bahwa adanya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai swasembada energi, nah di sini kan kalau berdasarkan konsep ekonomi itu hanya ada dua ya, yaitu yang pertama adalah affordability, yaitu affordability itu bagaimana agar harga ini mampu dibeli oleh masyarakat, dan kemudian ini accessibility. Nah, accessibility itu berarti bagaimana negara mampu untuk memberikan akses yang mudah sehingga masyarakat mampu membayar. Nah, kalau misalkan kemarin karena untungnya ini Pak Prabowo segera bertindak cepat ya, jadi langsung meng-cancel terhadap kebijakan yang dilakukan oleh sebelumnya. Nah, itu udah langsung rapot merah. Karena apa? Karena itu sudah tidak sesuai dengan konsep dari swasembada energi tadi, yaitu apa? Yaitu accessibility. Nah, jadi
kalau misalkan kita lihat ya, bagaimana cara mengukurnya? Ya mengukurnya seperti tadi saya katakan bahwa ketika misalkan masyarakat mudah untuk mengakses dan kemudian memberikan, kalau konsep ekonomi kan kalau misalkan sekarang harga ingin murah, berarti supply-nya kan harus banyak. Nah kalau misalkan supply-nya harus banyak, artinya distributornya itu kan harus banyak. Artinya kalau misalkan sekarang pangkalan itu katakan jauh dan kemudian juga ada proximity market yang ada di wilayah tersebut, berarti kan jaringannya ini yang harus diperbanyak. Nah kalau misalkan jaringannya ini harus diperbanyak, untuk apa? Untuk mewadahi terhadap keseimbangan pada masing-masing wilayah tadi. Jadi mungkin yang sekarang itu katakan pada beberapa skala tertentu, misalkan di wilayah yang sifatnya retailer, nah mungkin itu bisa diambil dengan syarat-syarat khususnya yang pertama ya, kalau misalkan kita lihat kan harus ada uang deposito dan lain-lain, saya mungkin harus diturunkan ya. Karena apa? Karena yang penting misalkan yang penting itu energi itu hanya ada dua ya, yaitu masalah apa? Masalah keselamatan, kemudian juga keamanan ya, dan kemudian juga kalau masalah accessibility itu karena ini adalah barang publik yaitu subsidi, bahwa artinya apa? Artinya bahwa yang didistribusikan oleh negara katakan sekian volume X itu harus sama. Dan kemudian harganya harus tetap. Jadi kalau harus tetap berarti itu kan ada sejumlah harga yang memang harus ditransfer kepada masyarakat dengan dengan welfare yang sama ya, yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, jadi dengan indikator itu pun saya kira pemerintah itu harusnya kan bisa memanage dengan baik ya, mengumpulkan data, kemudian juga mengukur berapa kemampuan dari pemerintah untuk melakukan kalau di kita kan ada tuh namanya ada yang disebut dengan equilibrium price ya, kemudian kuantitinya itu akan seperti apa, willingness to pay dari masyarakatnya itu akan seperti apa. Saya kira itu bisa lah digambarkan ya di beberapa wilayah, dan kalau misalkan kita lihat willingness to pay dari masyarakat untuk membiaya gas ini, saya kira itu lumayan bagus ya, karena kalau misalkan kita lihat di beberapa harga di pasaran itu melebihi dari harga subsidi ya. Jadi mungkin itu harus bisa diperbaiki tanpa harus melakukan perubahan struktur yang sangat signifikan. Karena apa? Karena kan antara harga keekonomisan dengan harga yang mungkin sekarang tinggal bagaimana caranya pemerintah mampu untuk menghindari terhadap rente-rente ekonomi, misalkan ada penimbunan, kemudian ada pangkalan yang nakal ya, kemudian juga melakukan katakan satu harga misalkan untuk LPG, agar apa? Agar harga ini bisa diterima langsung oleh masyarakat, jadi ada direct benefit ataupun welfare benefit yang diterima oleh masyarakat dengan langsung, jadi tidak mengalami rente-rente ekonomi yang begitu panjang. Jadi saya kira kalau di ekonomi itu sangat ringkas ya, tidak misalkan harus seperti apa, harus misalkan ada masalah politik dan lain-lain. Nah kalau misalkan itu bisa dicapai dengan baik dan bisa diukur pemerintah, kenapa? Baik, nah Pak Yayan, ini menarik kalau memang kita lihat dari sisi informasi yang sudah disampaikan begitu Anda terkait dengan beberapa poin yang perlu dicermati dari sisi idealnya begitu ya. Nah kalau YLKI sendiri melihat bagaimana rumusan kebijakan yang ideal begitu sehingga penyaluran gas 3 kg ini bisa tepat sasaran, tepat manfaat juga kepada masyarakat seperti yang Pak Yayan katakan, tidak lagi banyak simpul-simpul lagi yang menghambat begitu. Silakan Mas Ria. Kalau kita lihat dasar hukum, sebenarnya aturan penyaluran ini kan ada di Perpres 104 tahun 2007 ya. Bahwa sebenarnya LPG ini kan diperuntukkan oleh rumah tangga, mikro dan juga rumah UMKM mikro dan juga rumah tangga. Nah selama ini kalau misalkan ternyata untuk ada penyalahgunaan, sebenarnya tidak ada atau belum ada aturan hukum kalau dipakai orang-orang yang miskin dan maupun yang sebagainya. Tapi kalau misalkan mau diatur terkait dengan ke depan terkait hanya untuk orang miskin, maka aturan ini harus direvisi dulu. Maka ke depan bahwa terkait dengan definisi rumah tangga dan juga bagaimana masyarakat miskin juga harus dirubah dulu revisi ini, sehingga ini nanti sudah jelas aturan ini bahwa LPG ini untuk masyarakat miskin yang punya NIK dan sebagainya, atau yang itu terdaftar di Kemensos misalkan itu. Nah itu harus dirubah sehingga itu menjadi aturan hukumnya itu menjadi taat. Selama ini kalau misalkan ada dibeli sama orang rumah tangga dan sebagainya, atau rumah tangga orang kaya dan sebagainya, ya ini tidak menyalahi aturan juga karena aturannya seperti itu di Perpres gitu.
Oke, untuk rumah tangga dan rumah usaha mikro. Nah, itu yang perlu ke depan perlu ditata dulu di dalam regulasi hukumnya dulu. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kalau untuk masyarakat miskin, maka pendataan masyarakat miskin itu bagaimana? Apakah itu masih pakai data Kemensos, pakai data Pemda dan sebagainya, siapa yang bertanggung jawab ini? Sehingga antara regulasi maupun juga implementasi jalurnya itu juga linear. Sehingga ke depan soal aksesibilitas, keterjangkauan itu juga menjadi perhatian juga. Bagaimana keterjangkauan itu, soal bagaimana aturan, bagaimana harus berapa meter, tidak boleh misalkan 500 meter, lebih dari 500 meter, atau tidak boleh dari 1 kilo jaraknya, sehingga masyarakat itu mudah dalam mendapatkan LPG. Yang kedua soal harga sebenarnya. Harga eceran tertinggi kan sudah diatur juga. Tadi subsidi itu kan sebenarnya barang yang memang harus bisa dikontrol oleh pemerintah. Sehingga ini tidak melebihi harga eceran tertinggi. Nah, itu juga menjadi perhatian. Sehingga tata kelola itu dari proses produksi sampai distribusi sampai konsumsi itu benar-benar memang sesuai dengan harapan yang memang dicita-citakan oleh pemerintah. Soal dengan tepat sasaran, harganya tepat, dan juga keterjangkauan, aksesibilitas juga tepat. Lalu sebab itu makanya ke depan bagaimana kita juga meminta masyarakat untuk menjaga pasokan ini. Kalau memang pasokannya ada, maka rantai distribusinya juga harus ditertibkan sesuai, dan itu memudahkan. Jangan sampai menyulitkan konsumen dalam hal mendapatkan gas LPG itu. Sehingga nanti ini jadi persoalan baru ketika nanti persoalan itu tidak ditotaskan. Mas Rio, lantas kalau bicara mengenai payung hukumnya sendiri, menurut Anda saat ini sudah cukup kuat atau mungkin tadi perlu sedikit revisi lagi begitu sehingga lebih dipertegas siapa yang berhak begitu yang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi ini, atau bagaimana? Atau lebih kepada implementasinya saja yang harus dijagain gitu? Ya, kalau dari YLKI meminta sebenarnya pemerintah kalau misalnya tak aturan bahwa kalau untuk memang ditunjukkan untuk masyarakat miskin, maka kalau mau tertib hukum maka Perpres 104 itu 2007 itu memang harus direvisi dulu gitu. Oke. Kalau itu selama ini kan untuk rumah tangga dan juga usaha mikro. Nah, itu ditambahkan untuk atau dihapus untuk masyarakat miskin gitu. Sehingga kita tata aturan gitu. Sehingga ya ke depan ya memang ada juknis seperti ini, sehingga juga ada suatu aturan yang pasti, dan juga konsumen juga mendapat kepastian hukum gitu. Termasuk juga yang memang menerima haknya. Jangan sampai yang harusnya menerima jadi tidak menerima. Nah, ini hal semacam ini kita jaga. Kita berharap ke depan memang masyarakat bisa mendapatkan aksesibilitas yang mudah dalam hal mengakses LPG, yang juga soal harga, dan itu juga kita bisa kita harapkan bahwa masyarakat juga bisa mendapatkan dengan harga yang murah dan juga tidak ada penggelembungan harga. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati, mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga nih bagi pemerintah dalam melakukan revitalisasi dan juga evaluasi terkait dengan tata niaga penyaluran gas LPG 3 kg di masyarakat, sehingga sasarannya tepat seperti yang Pak Ian juga sampaikan, tidak ada lagi mungkin simpul-simpul yang mengganggu distribusinya begitu dari mungkin produsen atasnya, kemudian tidak ada tengah-tengahnya juga ada masalah, kemudian terdistribusi dengan baik, tersedia stoknya yang melimpah, harganya yang terjangkau juga di masyarakat. Baik, Pak Yayan, terima kasih banyak nih atas informasi analisis yang sudah diberikan. Kemudian Mas Rio, terima kasih juga atas update yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Rio, Pak Yayan. Sama-sama, Pak. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di iDirectional, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.